Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang soal fisika dengan topik seorang anak yang meluncur di gundukan es yang berbentuk setengah bola. Baik, kita langsung saja baca soalnya. Seorang anak duduk di atas gundukan es setengah bola. Jika didorong sedikit saja, maka ia akan meluncur turun. Anggap tidak ada gesekan, maka tunjukkan bahwa anak itu akan meninggalkan es atau permukaan es pada ketinggian 2R pangkat 3. Baik, soal ini cukup mudah sebenarnya. Namun demikian, kadangkala kita memiliki kesulitan untuk menyelesaikannya dan bagaimana memulainya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan tunjukkan bagaimana mekanisme menyelesaikan soal yang seperti ini. Nah, langkah awal yang sekali lagi sering saya gunakan yaitu pertama kita membuat yang kita sebut dengan sketsa. Jadi kita buat dulu sketsa soal. Nah, tentu sketsa soalnya adalah sebuah gundukan es. Jadi katakanlah ini permukaan. Saya tulis di sini, ini adalah sebuah permukaan datar. Ya, ini ada sebuah permukaan datar. Kemudian permukaan datar saya tarik garis di sini sejauh R, ini juga sejauh R. Tentu juga ini adalah sejauh R. Jadi katakanlah gundukannya adalah seperti ini. Ya. Nah, kita tarik garis seperti ini. Misalkan anaknya itu mula-mula berada di atas gundukan titik A, ya. Setelah didorong sedikit maka dia akan meluncur turun. Nah, tiba katakanlah di titik B. Katakanlah di titik B. Maka pada saat di titik B kita bisa menggambarkan komponen-komponen gaya yang bekerja pada anak tersebut, utamanya pada di titik B. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan gaya berat. Jadi gaya berat anak, kemudian katakanlah ini membentuk sudut theta. Nah, di sini ada kecepatan V. Tentu karena ada melengket di sini, maka di sini ada gaya normal, ya. Kemudian kalau ini kita proyeksikan ke sini, ke sumbu R, yang membentuk sudut theta, maka sudut ini sama dengan sudut ini, ya. Sudut theta ini sama dengan, sehingga kita bisa tuliskan di sini mg cos theta. Nah, baik, tentu saja kita akan menerapkan dua hukum, yaitu yang pertama kita terapkan dulu hukum Newton, hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini mengatakan bahwa tentu yang berkaitan tentang sentripetal, yaitu ada gaya mg cos theta, ya, ini namanya gaya sentripetal. Itu kita dapatkan mg, ya, cos theta dikurang, ya, kurang n, ini sama dengan m kali a. Oke, jadi mg cos theta kurang n sama dengan ma. Nah, ini adalah
hukum kedua Newton. Namun demikian kita akan menggunakan konsep gaya sentripetal karena dia bergerak melingkar. Karena ini adalah gerak lurus, untuk lurusnya maka ini salah, bukan hukum kedua Newton. Berarti yang kita gunakan adalah gaya sentripetal, A-nya itu adalah sentripetal, sehingga kita bisa tulis M V kuadrat per R-nya, ini yang benar. Jadi percepatannya ini bukan percepatan dalam arah linear, tetapi percepatan adalah percepatan sentripetal, keterkaitan antara gerak linear dengan gerak melingkar. Nah, bisa kita simpang dulu, saya tulis ulang dulu, mg cos theta dikurang n. Nah, ini persamaan 1. Nah, itu adalah hukum kedua Newton. Nah, kemudian kita terapkan hukum berikutnya, hukum kekekalan energi. Tentu hukum kekekalan energi mekanik. Nah, energi pada saat awal di puncak itu adalah mgr ya. Kalau ini jari-jarinya adalah R ya. Kemudian pada saat dia berada di titik B, tentu R-nya itu adalah ketinggian ini, setinggi ini. Nah, ya, setinggi itu katakanlah H. Sesuai dengan ini. Jadi kita dapatkan mgh ya ditambah tentu kecepatan linear pada saat di titik B tak lain adalah 1/2 NV kuadrat. Oke. Nah, M-nya bisa kita sederhanakan dulu dengan mematikan. Kemudian kita tinggal tulis GR sama dengan GH ditambah 1/2 V kuadrat persamaan 2. Nah, kita lihat persamaan 1. Kita lihat dari ya. Nah, dari persamaan 1 diperoleh bahwa untuk V yang bebas, bebas atau adalah kecepatan bebas atau anak terlepas dari gundukan S ya, maka syaratnya N harus sama dengan 0. Jadi syaratnya itu adalah N harus sama dengan 0. Artinya apa? Anak itu tidak lagi bersentuhan dengan gundukan S. Dengan demikian persamaan 1 menjadi persamaan 1. Nah, kalau N-nya sama dengan 0 ya, berarti M-nya hilang, berarti V kuadrat sama dengan GR cos theta. Oke. Jadi V kuadrat sama dengan GR cos theta. Nah, ingat H itu tak lain adalah, jadi kalau ini R-nya diproyeksikan ke sumbu ini ya. Jadi R ini H itu tak lain sama dengan R. Ya, kalau ini kita proyeksikan ke sini, maka tingginya ini sama dengan R cos theta. Sehingga V kuadrat itu tak lain adalah GH. Ini persamaan 3. Oke. Nah, selanjutnya dari persamaan 3 kita substitusi ke persamaan 2. Jadi
persamaan 3 disubstitusi ke persamaan 2. Nah ini, karena di sini ada V kuadrat. Maka kita dapatkan GR sama dengan GH. Nah, V kuadratnya ditambah 1/2 GH. GH tambah 1/2 GH. Ya, tentu sama dengan 3/2 GH. Nah, G-nya hilang, maka kita dapatkan H-nya itu adalah 2R/3, sesuai dengan yang terdapat di dalam pernyataan soal. Baik, demikianlah penjelasan singkat tentang soal berkaitan tentang anak meluncur di gundukan es setengah bola. Nah, tentu ada pertanyaan saya sebelum saya tutup. Kira-kira menurut kalian semua, andaikan terdapat gaya gesekan pada gundukan tersebut, apakah anak itu akan meninggalkan gundukan lebih kecil daripada 2R/3 atau lebih besar daripada 2R/3? Nah, silahkan dipikirkan sendiri. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.